Setiap riak menyimpan cerita. Sungai tidak hanya mengalirkan air, namun juga tentang perjalanan manusia yang beradaptasi. Sejak lama, sungai menjadi ruang pertemuan berbagai budaya yang datang dan menetap di Kalimantan Barat. Di Teluk Pakedai, alam menjadi tumpuan hidup masyarakat. Mereka menggantungkan kehidupan pada apa yang disediakan bumi. Pengetahuan tentang mengelola alam diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bekal hidup yang harus dijaga. Dari kecil sampai sekarang ini nanam padi gitu, kebun itu tuh ladang gitu. Kebanyakan orang kerja nanam padi, selesai nanam padi pergi ke kebun, habis selesai pergi ke kebun kita pergi ngambil pinang. Habis ngambil pinang tuh kita potonglah balik ke rumah, kerjakan pinang. Apa yang ada di alamnya kita kerjakan. Kedatangan masyarakat Bugis pada masa lampau membawa serta kebudayaan tanah asalnya. Sebagian daerah pesisir seperti Pontianak, Mempawah, dan Kuburaya menjadi daerah yang paling identik dengan masyarakat Bugis. Persinggahan berubah menjadi tanah kehidupan. Migrasi Bugis yang terjadi ratusan tahun lalu dari Sulawesi Selatan datang ke Kalimantan Barat ini tidak hanya sekadar membawa suku Bugis itu sendiri, rombongan, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi mereka juga membawa peradaban. Peradaban apa yang dibawa? Satu di antaranya adalah kuliner khas masyarakat yang muncul di tengah-tengah peradabannya. Nah, Pak Lau menjadi bagian dari peradaban ini karena masyarakat Bugis itu menggunakan pulut sebagai sajian tradisionalnya. Banyak sekali kuliner-kuliner masyarakat Teluk Pakedai ataupun daerah-daerah lainnya yang dihuni oleh masyarakat Bugis di Kalimantan Barat ini menggunakan pulut sebagai sajian kulinernya. Dan pada akhirnya Pak Lau menjadi bagian dari identitas orang Bugis itu sendiri karena mereka datang ke Kalimantan Barat juga datang membawa peradaban mereka. Dan Pak Lau satu di antara peradaban Bugis yang ada di Kalimantan Barat ini. Lepat Lau atau Patlau lahir dari adaptasi terhadap alam Kalimantan Barat. Patlau menjadi wujud lahirnya kearifan lokal sekaligus penanda bagaimana migrasi melahirkan identitas baru tanpa meninggalkan akar asalnya. Di Sulawesi Selatan di sana, kita bisa melihat lepek-lepek atau lepat-lepat dalam praktik kebudayaan di sini. Itu memiliki kemiripan segi kuliner yang ada di Kalimantan Barat. Untuk Patlau ini proses pembuatannya hampir sama dengan lepek-lepek. Cuman yang membedakannya adalah bungkusnya. Kalau lepek-lepek itu dibungkus menggunakan daun kelapa, sedangkan Patlau itu dibungkus menggunakan daun pisang. Ini yang notabene saya simpulkan bahwa merupakan peradaban yang akulturasi dengan masyarakat di Kalimantan Barat.
Pak lau kita bawa ke ladang untuk bekal makan di ladang. Kalau nasi itu, kalau kena panas tu kan agak berubah. Kalau Pak lau kan kena panas tidak berubah. Itu kita buat Pak lau, bawa ke ladang. Selain itu, kita makan Pak lau agak kenyang. Dalam pembuatan patlau, kualitas bahan menjadi hal utama. Beras pulut yang baik akan menghasilkan tekstur pulen dan tidak mudah hancur saat dimasak. Santan diperoleh dari kelapa tua yang segar. Daging kelapa masih padat, berwarna putih cerah, dan tidak berbau asam. Kelapa diparut dan diperas secara manual untuk mendapatkan santan kental yang gurih alami. Bahan-bahan Pak lau, pulutnya harus pulut yang lembut, yang keras tidak bisa. Kita pergi ke kebun, ngambil daun pisang, ngambil buah kelapa pun pergi ke kebun juga. Daun pisangnya yang muda itu ndak pecah kita bungkus. Kalau yang muda tu, yang tua tu pecah kita bungkus. Yang muda tu ndak. Kelapa tu yang muda benar ndak bisa. Kalau yang tua benar tu susah makasnya. Banyak minyaknya. Kalau yang setengah gitu tu ndak banyak minyaknya, banyak santannya. Mereka mempunyai 8 jenis pulut yang biasa dimanfaatkan untuk sajian kuliner. Dan 8 jenis ini biasa diolah oleh mereka menjadi Pak lau. Dan saya rasa itu adalah bagian bagaimana mereka mempertahankan identitas mereka yang menggunakan pulut sebagai bagian dari sajian kuliner, sebagai bagian dari yang tidak bisa dipisahkan dalam peradaban. Jenis bahan yang dipilih dan kesegaran bahan menentukan rasa patlau. Tanpa pengawet, tanpa bahan tambahan, hanya mengandalkan ketepatan memilih bahan dan pengalaman. Bagi masyarakat Loka Kedai, memilih bahan merupakan cara menghormati alam dan hasil bumi yang telah memberikan kehidupan. Biasanya masyarakat itu akan memilih kelapa terbaik untuk diambil santannya. Kelapa ini biasanya mereka langsung petik di pohonnya, mereka pilih yang masih hijau, itu justru katanya justru menghasilkan cita rasa yang baik. Makanya orang-orang Teluk Pakedai itu atau masyarakat yang ada di Kuburaya itu memilih kelapa yang masih fresh lah ya, masih bagus kondisinya untuk menghasilkan cita rasa yang terbaik. Dibutuhkan juga garam sebagai perasa, walaupun tidak banyak. Sisanya tentu hal-hal lain sebagai lauk pauk yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengkonsumsi patlaunya. Makanan khas Kalimantan Barat ini memanfaatkan alam yang tersedia. Beras pulut, kelapa, serta daun pisang diperoleh dari hasil ladang dan kebun. Tumbuh dari tanah yang mereka rawat sendiri.
Bahan-bahan dipilih dengan hati-hati. Proses ini dilakukan perlahan, mengikuti pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Dari orang tua saya. Dari orang tua saya belum ada, orang tua saya dah bikin patlau. Sampai sekarang ini saya menyentuh dia, mengikut dia, bikin patlau. Kalau acara tu, kita bikin keluarga-keluarga kita ramai-ramai tu, kumpul lah, buat patlau gitu. Saya kenal patlau itu sejak saya dari kecil, karena itu dikenalkan dari orang tua saya. Karena setiap lebaran itu orang tua saya pasti buat patlau. Nah, pada saat itu saya juga bantu, dari situlah saya tahu patlau itu. Jadi anak-anak diajak untuk buat patlau, biar nantinya kita bisa buat sendiri, kalau orang tua dan tidak bisa buat gitu. Beras pulut atau ketan yang telah dicuci bersih, kemudian diaron bersama santan. Sesekali, adonan diaduk untuk memastikan tidak ada bagian yang mengendap. Proses ini dilakukan hingga santan menyusut dan meresap ke dalam pulut. Proses mengaron dilakukan di atas api kecil. Pada tahap ini, kesabaran menjadi kunci. Perlahan, santan menyatu dengan pulut. Aroma gurih mulai tercium, dan tekstur pulut berubah menjadi setengah matang. Tidak terlalu kering, tidak pula lembek. Setelah santan cukup menyusut, adonan didiamkan sejenak untuk memberi waktu agar santan terserap secara alami. Udah selesai itu dimasak, baru dicetak, baru dibungkus. Udah dibungkus baru kita itu bebat. Udah gitu selesai itu baru kita rebus. Proses sederhana ini mencerminkan cara hidup masyarakat setempat yang telaten, sabar, dan menghargai setiap tahap dalam menghasilkan sebuah hidangan. Tapi bungkusan itulah menunjukkan bahwa disatukan, ada proses penyatuan di sana. Yang saya tangkap apa dari orang tua saya ketika proses membuat, dia menyatukan. Misalnya ini patlau yang saya buat, ini patlau abang saya buat, ini emak saya buat, nanti kami satukan menjadi satu dalam bentuk ikatan. Artinya ada ikatan kebersamaan di dalam satu bundel patlau itu. Itu yang saya tangkap dari proses pembuatan patlau ketika saya mengikuti orang tua saya kayak gitu. Pembuatan patlau itu mengajarkan kita ya untuk bersabar. Karena pembuatan patlau itu kan tidak mudah ya. Banyak juga tahap-tahapnya, dari pencucian ketan, terus pembukaan kelapanya, diparut, habis itu dicetak, dilipat lagi dengan daun pisang, direbus lagi, kan membutuhkan waktu yang lama. Nah, itulah untuk melatih kita kesabaran sih Kak pada intinya. Apa bedanya? Kalau dari segi penyajian tentu di saat Lebaran itu sama saja, tapi proses pembuatannya. Kalau saya menemukan di Pontianak misalkan dan di Mempawah cenderung memasukkan kacang di dalam
patlau itu. Nah, ini yang saya lihat. Kalau beli misalkan sajian kuliner patlau di Pontianak ini cenderung ada kacang di dalamnya. Sementara di Teluk Pagadai dia lebih mempertahankan menggunakan kemurnian itu sendiri, yaitu pulut itulah sebagai bahan utamanya, tidak dicampurkan menggunakan kacang. Proses pembuatan patlau mencerminkan nilai kebersamaan yang sangat kental. Setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing. Nilai kebersamaan inilah yang menjadikan patlau bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga simbol hubungan keluarga dan keberlanjutan tradisi. Kalau saya melihat tolak ukurnya adalah masyarakat di kampung saya, prosesnya masih sama, yaitu direbus kurang lebih 7 sampai 8 jam. Proses perebusan ini bukan sembarangan merebus saja, tapi ada hal lain agar patlau ini bisa tahan sampai 14 hari. Sebenarnya bisa saja direbus selama kurang lebih 2 jam, 3 jam, tapi itu tadi, apakah ketahanan terhadap patlaunya bisa sampai 14 hari. Dan ini yang masih dipertahankan oleh masyarakat Teluk Pagadai. Kalau di sini ini orang memasak patlau itu menggunakan kayu yang kami sebut itu kayu api, yang kayu apinya itu diambil dari kebun. Nah, untuk rasanya itu kalau menurut saya lebih enak pakai tradisional karena ada rasa asap-asapnya. Ya, memiliki rasa tradisional tersendiri. Kalau misalkan dimasak kompor itu ya mungkin biasa aja. Patlau menjadi bagian dari momen berkumpul. Makanan ini disajikan di tengah percakapan dan kebersamaan. Hidangan ini hadir dalam berbagai momen penting kehidupan masyarakat, dari kebersamaan keluarga hingga perayaan besar. Nah, pergeseran fungsi itu tentu bagaimana masyarakat melihat patlau ini di tengah masyarakat. Kalau dulunya ini digunakan di saat hanya di hari raya saja atau pelaksanaan ritual, tapi kalau sekarang saya melihat justru dijual di tengah-tengah masyarakat. Di Pontianak tadi sempat diskusi ada di Sungai Jawi masih banyak orang yang menjual. Itu artinya patlau ini tidak hanya digunakan dalam praktik kebudayaan atau kaitannya dengan agama, tapi juga ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari yang juga mau mengkonsumsi patlau ini sebagai bagian dari makanan sehari-hari. Saat ini, patlau dapat dijumpai di berbagai tempat, mulai dari pasar-pasar tradisional hingga warung kopi. Kehadirannya di tengah masyarakat umum menunjukkan bahwa patlau tidak lagi sekedar makanan tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Kalimantan Barat. Saya penjualan patlau ini udah 4 tahun. Kadang sepi, kadang ramai. Anak kecil pun suka. Ini kan kue jadul, kue zaman dulu. Makanya tidak lupa tradisi, semua berminat tua muda. Tak hanya masyarakat Bugis,
Makanan ini juga diterima dan disukai oleh berbagai kalangan masyarakat Kalimantan Barat. Cita rasanya yang khas membuat patlau mudah diminati lintas etnis dan generasi. Sama dengan sajian kuliner lainnya yang notabene biasanya digunakan dalam ritual ataupun dalam praktik kebudayaan. Nah, bagaimana patlau ini juga hadir di tengah-tengah kita, proses hari-hari yang tadinya proses pembuatannya 7 sampai 8 jam, bagaimana kita olah bisa lebih cepat tapi dengan cita rasa dan keawetannya juga sama. Itu upaya yang masih perlu kita pikirkan agar patlau ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat kita di kehidupan sehari-hari, tapi dengan rasa dan cita rasa yang khas itu juga sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Sebagai bagian dari budaya Kalimantan Barat, patlau menjadi penanda identitas dan kesinambungan tradisi. Kehadirannya yang terus dijaga menunjukkan bahwa makanan dapat menjadi sarana pewarisan nilai dan pengetahuan antar generasi. Menjaga patlau berarti menjaga identitas, nilai sosial, dan ingatan yang menyatukan generasi. Selama patlau terus dibuat, disajikan, dan dinikmati, nilai-nilai itu akan tetap hidup dan lestari.